menyandak masalah. Yang penting di saat mandi panjenengan jangan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa hal-hal yang membatalkan puasa? Seperti masuknya sesuatu ke dalam job, air masuk ke telinga, masuk ke mulut umpamanya ya. Itu seperti itu. Terus ada sesuatu yang masuk ke dalam job seperti di dubur umpamanya sampean dubur itu kan kalau mandi besar itu harus dibasuh, itu harus ngeden kan, seperti ngedennya orang buang air besar. Di saat kelihatan buang air besar itulah dubur itu yang harus dibasuh. Biasanya untuk seperti itu kalau tidak ngeden biasanya masukkan ini basah, masukkan ke dubur itu. Itu kalau dimasukkan seperti itu ketika saat puasa, maka puasanya batal karena masuk ke dalam job, sesuatu masuk ke dalam job. Oke? Yuk, apalagi mumpung belum puasa. Ini nanti kayaknya saya sudah tidak bisa lagi sebelum puasa ini. Kayaknya saya datang umroh itu puasa kurang 5 hari. Makanya Khairun Nisa waktu itu Ustaz tidak bisa lagi Ustaz. Ya bisa paling kalau puasa kurang 2 hari ya saya masih bisa megengan ya puasa kurang 2 hari saya masih bisa karena saya sudah ada di sini. Kalau doa bersama kirim Fatihah saya masih bisa. Sekalian enak, sekalian langsung saya minta doa baru datang umroh, tidak perlu ziarah ke rumah. Dah, ayo apalagi? Niat dan takbiratul ihram. Terus yang ketiga, rukun sholat itu berdiri, tapi berdiri itu bagi yang mampu untuk berdiri. Kalau tidak mampu untuk berdiri, tidak kuat untuk berdiri, maka rukun sholat berdiri itu tidak masalah, tidak dilakukan. Yang mampu dan bisa berdiri, yang harus berdiri itu, rukun berdiri itu lil qadir. Al-qiyamuh lil qadiri. Berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Itu kalau di dalam sholat fardu. Kalau di dalam sholat sunat, walaupun mampu berdiri, sampean tidak berdiri tidak masalah. Karena rukun sholat berdiri itu al-qiyamu lil qadir fil fardi, hanya di dalam sholat fardu yang ada rukun berdiri. Kalau sholat sunat, sampean tidak walaupun mampu berdiri, tapi sampean malas untuk berdiri, tidak masalah, tetap sah. Seperti umpamanya sholat rawih, 2 rakaat naik lagi, umpamanya berdiri, sampean capek umpamanya. Seandainya berdiri bisa, berdiri lagi bisa, sampean tak bisa sampean duduk aja dah, duduk yang lain berdiri sampean duduk, tidak masalah. Allahu Akbar. Orang sujud gini ya sujud gini. Berdiri i'tidal, terus sujud ke bawah. Duduk begini enggak masalah. Itu kalau sholat Nah, tapi kalau sholat fardu wajib berdiri karena itu rukun. Kalau mampu berdiri. Kalau mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri tidak masalah. Kayak di sholat di pesawat umpamanya ya. Sholat di pesawat, sholat di atas pesawat itu tidak boleh ya. Sholat di atas pesawat itu tidak boleh. Tidak boleh. Sholat di atas pesawat tidak boleh. Yang boleh di dalam pesawat. Numplak Pak. Tidak boleh kalau di atas pesawat Bu, ya bahaya. Nah, di dalam pesawat panjenengan di dalam pesawat itu kan kursi begini. Itu kalau berdiri itu kan tidak mampu sampai bisa oleng kalau berdiri umpamanya. Duduk aja kayak di dalam bis, umpamanya di dalam mobil itu duduk sholat berdiri kan sholat duduk. Kenapa? Karena kalau sholat berdiri itu tidak bisa, tidak mampu.
Bukan karena tidak sehat, tapi karena memang situasinya kalau berdiri itu tidak bisa. Seperti itu. Atau tidak bisanya berdiri karena tidak sehat, seperti di sini ada di rumah, ada di masjid tidak sehat. Umpamanya kadang orang kalau berdiri lama itu masalah, sakitnya di mana? Sakit di bukan pinggang, tapi di sini Pak, terus ke bawah. Saya itu kalau pidato, kalau ceramah sampai 1 jam itu sudah di sini kemeng. Dari sini, sakitnya dari sini kemeng ke bawah. Jadi kalau kayak saya tarawih di Mekah kayak bulan Ramadan itu kalau tarawih itu kan lama, kalau di Mekah itu sholatnya itu lama. Saya kadang tidak bisa kan berdiri, sholat duduk toh. Atau saya kalau di Mekah itu saya ada ikut sholat tarawih dengan imam. Saya kalau waktunya tarawih kalau di Mekah itu saya umroh. Saya ambil niat ke Tanim. Setelah itu langsung kembali lagi ke Masjidil Haram. Sedang orang sholat tarawih kita tawaf. Bisa kalau di Ramadan sedang orang sholat tarawih itu tawaf di pelataran Ka'bah itu bisa tawaf. Setelah itu sa'i, yang lain itu selesai tarawih, kita selesai umroh tarawih sendiri dengan teman. Nah, bisa agak dipercepat. Pahalanya kan sama saja. Yang hadisnya Rasulullah itu sholatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Itu adalah ketika kita sholat 1 kali sholat di Masjidil Haram, bukan ketika yang mendapatkan pahala lebih utama 100.000 kali dibandingkan sholat di selain Masjidil Haram, bukan yang sholat berjemaah dengan imam Masjidil Haram, tapi sholat di Masjidil Haram. Walaupun sholat sendiri, ya tetap dapat pahala seperti itu daripada sholat dengan imam Masjidil Haram sakit ya kan. Itulah gunanya kita punya ilmu. Daripada sakit, ibu sakit tersiksa luar biasa, dan kadang juga tidak bisa khusyuk karena saking lamanya baca surat itu lama, nunggu itu sampai ya bukan khusyuk. Kalau bagi kita, kalau orang-orang Arab itu sudah biasa. Kalau seperti kita kan ya Allah berdiri sudah sakit, ngantuk lagi. Udah, ayo saya ke jemaah. Umroh aja. Nanti setelah itu kita tarawih sendiri di Masjidil Haram. Itu sama juga pahalanya. Sabdanya Rasulullah yang mendapatkan 100.000 berarti 1 kali sholat di Masjidil Haram itu bukan hanya yang berjemaah ke imam Masjidil Haram, walaupun sholat sendiri itu juga dapat pahala 100.000 kali selain Masjidil Haram. Apalagi sambut. Lagi. Balik ke masalah nyemprot atau nggak boleh ya. Terus bagaimana dalam keadaan seperti ada di rumah sakit? Kita merasa sakit, kita orang yang sakit mau wudhu, tapi kita ambil di sekitar air atur, nanti kita ambil di air, dia mana wudhu orang sakit. Kalau kita ambil cup, ambil apa? Kita ambil lah, kita di air langsung. Habis itu mukanya, nanti kita ambil lagi di air itu tangannya. Itu ngusap itu namanya. Boleh ya? Kalau seperti itu, kalau memang airnya itu banyak, dielap itu, airnya itu mengalir, bisa ngalir, itu membasuh, tidak masalah. Tapi kalau hanya diusap seperti ini, itu tidak masalah, itu tidak sah. Bagaimana caranya? Kalau menurut saya, kalau ada orang sakit seperti itu, ketika sudah tidak bisa bersuci secara optimal, karena sakitnya atau karena bagaimana, sholat lihurmatil waktu itu sholat untuk menghormati waktu. Sholat sampean, tapi tidak punya wudu, sampean kondisi hadas, sampean kondisi najis. Sholat dihormatil waktu, untuk menghormati waktu.
Bagaimana fungsinya untuk dihormati waktu itu? Fungsinya ketika panjenengan umpamanya dicabut, belum selesai sakitnya, belum sembuh, sampean sudah dicabut, tidak punya hutangnya sholat. Tapi kalau sembuh, sehat, sembuh lagi, sehat lagi. Kalau tadi masa sakitnya karena tidak bisa optimal untuk bersuci, sampean dihormati waktu sholatnya, maka wajib kok. Seperti itu saja. Nggih. Itu dalam kondisi darurat kita sholat dihormati waktu. Itu. Nggih. Ampun. Sama dengan panjenengan di rumah sakit udah keluar kencing umpamanya, kan ada orang seperti itu udah sepuh keluar kencing seperti itu sholat dihormati waktu saja. Sholat dihormati waktu, tidak bisa berdiri, dia telentang di tempat tidur itu, telentang di tempat tidurnya itu tidak masalah, sholat dihormati waktu. Terus apa lagi Bu? Sudah ya? Ada, monggo. Saya kan habis sholatnya itu duduk. Tapi kalau cuma berdiri itu bisa diawali dengan berdiri dulu baru duduk, apa langsung duduk aja? Berdiri bisa. Berdiri aja bisa. Tapi ketika mau ruku, mau sujud, tapi itu tidak bisa. Berarti tidak bisa berdiri itu Bu. Tidak. Kalau memang bisa seperti itu, kalau bisa berdiri tok bisa. Ya di saat takbiratul ihram aja sampean berdiri, disuruh berdirikan, berdiri setelah itu duduk di kursinya. Iya. Terus apa lagi? Sudah selesai. Nanti kita lanjut ke berikutnya nanti insya Allah setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan mudah-mudahan dipanjangkan umur. Amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur yang barokah. Kita dapat barokahnya bulan Rajab, barokahnya bulan Sya'ban, kita disampaikan ke Ramadan. Mudah-mudahan kita masih bisa merasakan manisnya dan berkahnya ibadah di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha bi jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahuna biha bi jami'is sayyi'at wa tarhauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talabidana fi hadhihi al-majlis ilmu al-hasanah من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير والتقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الصلاة وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله ولوالدينا يا الله وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.